Baik, selamat datang, selamat berjumpa kembali. Pada video kali ini kita akan membahas tentang transformasi IRD ke basis data fisik. Namun sebelum masuk ke transformasi, kita akan review bersama-sama tentang model entity relationship diagram. Baru nanti pada video berikutnya kita akan bahas mengenai aturan-aturan transformasi entity relationship diagram ke database fisik atau tabel. Mari kita mulai. Masihkah kalian ingat digunakan untuk apa entity relationship diagram? Entity relationship diagram digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Dengan kata lain, diagram IR digunakan untuk membuat sketsa desain database. Dengan RD, kita mencoba menjawab pertanyaan seperti data apa yang kita perlukan, bagaimana data yang satu berhubungan dengan yang lainnya. Kemudian ada beberapa komponennya, ada entitas, di mana adalah objek dalam dunia nyata. Contoh objek fisik ada rumah, manusia, kendaraan, konsep yang berupa pekerjaan, perusahaan sampai dengan rencana dan kasus. Entity ini adalah suatu objek yang dapat dibedakan atau diidentifikasikan secara unik dengan objek lainnya. Kemudian kumpulan dari entity adalah entity set, himpunan entitas. Atribut. Atribut ini berfungsi untuk mendeskripsikan karakter entitas atau relasi. Contohnya adalah setiap pegawai memiliki atribut NIK, kemudian nama, alamat, nomor HP, dan lain-lainnya. Ini adalah contohnya, entitas individu seorang memiliki atribut mulai dari nomor KTP sebagai atribut kunci yang bersifat unik. Setiap orang memiliki nomor KTP yang berbeda. Kemudian ada nama, atribut alamat, tanggal lahir sampai dengan nomor HP. Selanjutnya untuk contoh yang lain, ada kendaraan bermotor. Entitas kendaraan bermotor memiliki atribut plat nomor, kemudian model, mereknya, harga, warna, sampai dengan tahun pembuatan. Dalam entitas, dikenal entitas kuat dan entitas lemah. Masih ingatkah kalian apa itu entitas kuat dan apa itu entitas lemah? Entitas lemah berisi entitas yang kemunculannya tergantung pada eksistensi dalam sebuah relasi. Misal, entitas mahasiswa memiliki orang tua dan hobi, kemudian pegawai dengan tanggungan. Nah, sedangkan entitas kuat adalah entitas yang berdiri sendiri keberadaannya dan tidak tergantung dengan entitas lain. Contoh di sini adalah pegawai sebagai entitas kuat. Kemudian ini adalah jenis-jenis atributnya. Seperti yang di awal saya sedikit singgung tentang atribut kunci, nomor KTP di mana bersifat unik. Nah, atribut key ini adalah atribut yang digunakan untuk membedakan data secara unik. Contohnya nomor KTP, kemudian NIK, NIM, dan lain-lainnya. Di mana untuk NIM setiap mahasiswa mempunyai atau memiliki NIM yang berbeda. Jadi sifatnya adalah unik. Kemudian atribut simple bernilai tunggal. Contohnya adalah nama, harga, status, kemudian yang multi value, atribut yang memiliki sekelompok nilai yang banyak. Contohnya adalah gelar, kemudian hobi. Gelar itu bisa mengandung nilai yang lebih dari satu, hobi pun sama.
Kemudian ada atribut komposit, ini adalah atribut yang masih dapat diuraikan lagi. Contohnya ada alamat, waktu. Di alamat kita masih bisa uraikan lagi sebagai atribut nama jalan, kemudian nama kelurahan, nomor, dan lain-lainnya. Kemudian atribut yang lain adalah derivatif, di mana atribut ini dihasilkan dari turunan atribut lain. Contoh di sini adalah umur. Jadi dari tanggal lahir kita bisa menghitung umur. Jadi atribut umur ini dihasilkan dari atribut tanggal lahir. Ini adalah ilustrasi untuk atribut kunci. Ada entitas ruang dan juga entitas pegawai, di mana setiap ruangan memiliki nomor yang berbeda, ID ruang yang berbeda. Begitu juga dengan pegawai. ID pegawai antara pegawai satu dengan pegawai yang lain pasti memiliki perbedaan, tidak mungkin sama. Itulah mengapa atribut key bersifat unik. Atribut simple bernilai tunggal. Di sini ada entitas barang, memiliki atribut, ada nama, kualitas, sampai dengan harga. Selanjutnya multi value. Multi value berarti memiliki sekelompok nilai yang banyak. Pegawai selain memiliki atribut agama yang bersifat simple, juga memiliki contohnya adalah atribut gelar, di mana merupakan sekelompok nilai yang memiliki banyak value-nya. Ini adalah atribut multi value. Kemudian atribut komposit, atribut yang masih bisa diuraikan lagi. Contohnya pada entitas pegawai memiliki atribut nama. Nama ini diuraikan lagi mulai dari nama depan, nama tengah, sampai dengan nama belakang. Selanjutnya, atribut derivatif. Apa itu derivatif? Adalah atribut yang dihasilkan dari turunan atribut lain. Nah, di sini contohnya adalah umur, di mana umur ini dihasilkan dari tanggal lahir. Jangan lupa untuk membuat atribut derivatif ada beberapa simbol yang digunakan. Ini berbeda dengan atribut kebiasaan lainnya. Atribut derivatif ini menggunakan titik-titik ya, yang oval tapi bentuknya titik-titik, bukan garis solid. Nanti di samping, nah ini adalah beberapa simbolnya, ketentuan simbolnya. Atribut kunci, jangan lupa ada garis di bawahnya, bisa dikatakan seperti underline. Ini untuk mengidentifikasikan sebagai atribut kunci. Kemudian weak entity, entitas lemah, jangan lupa itu ada double garis. Atribut multi value, komposit, dan juga derivatif. Nah, ini atribut derivatif adalah dengan menggunakan bentuk oval yang ada titik-titiknya, bukan garis solid. Dan ini adalah simbol-simbol dalam diagram IR. Selanjutnya derajat relasi. Derajat 1 adalah relasi yang menghubungkan satu buah entitas. Contohnya adalah manusia menikah dengan manusia. Jadi relasi menikah di sini menghubungkan entiti manusia. Ini derajat 1, unary. Binary derajat 2, relasi yang menghubungkan dua buah entitas. Nah, di sini relasi memiliki menghubungkan antara entitas pegawai dan entitas kendaraan. Pegawai memiliki kendaraan. Ada dua buah entitas yang dihubungkan. Yang ketiga adalah ternary derajat 3. Ini menghubungkan tiga buah entitas. Contoh di sini adalah entiti bekerja menghubungkan entitas pegawai, proyek, dan kota. Pegawai pada kota tertentu mempunyai suatu proyek.
Jadi ada 3 entitas yang dihubungkan oleh entitas pekerja. Kemudian berbicara selanjutnya ada derajat relasi kardinalitas. Di sini ada contoh hubungannya untuk satu ke satu, one to one. Contohnya adalah seorang dosen mengepalai satu jurusan. Jadi katakanlah di UHB ada jurusan sistem informasi dikepalai oleh satu kepala prodi. Ini adalah contohnya. Satu dosen mengepalai satu prodi, program studi. Di sini ada simbol angka 1. Nanti akan saya sampaikan sekilas tentang notasi kardinalitas. Di mana seperti kita ketahui terdapat beberapa gaya notasi kardinalitas. Ada Batchman style, kemudian Martin style. Nah, untuk saat ini dan ke depan kita akan menggunakan notasi Chen, di mana dilambangkan dengan angka 1, kemudian ada M dan N. M itu untuk minimum dan N ini untuk maksimum. Jadi nanti ke depan kita sepakat untuk menggunakan Chen style. Selanjutnya, kardinalitas sebelumnya kita one to one, sekarang one to many, hubungan satu ke banyak. Contohnya adalah seorang dosen mengajar beberapa mata kuliah. Nah, jadi ada satu dosen mengajar N mata kuliah, beberapa mata kuliah. Selanjutnya, many to many, hubungan banyak ke banyak. Contohnya adalah mahasiswa mengambil mata kuliah. Jadi banyak mahasiswa, beberapa mahasiswa, satu atau lebih mahasiswa mengambil beberapa mata kuliah. N mahasiswa mengambil M mata kuliah. Ini hubungannya adalah many to many. Ini adalah contoh diagramnya. Jadi di sini bisa kita baca satu fakultas memiliki banyak dosen, di mana satu dosen mengajar beberapa mata kuliah. Kemudian banyak mahasiswa mendaftar di satu fakultas dan juga banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Beberapa mahasiswa mengambil beberapa mata kuliah. Ini adalah contohnya. Selanjutnya di sini ada konvensi penamaan, di mana untuk memberi penamaan ada beberapa kaidah, ada beberapa norma sebenarnya, ada aturan-aturannya, di mana pilih nama yang menggambarkan maknanya, baik untuk entitas, atribut maupun relasi. Ini penting supaya memudahkan ketika dibaca ataupun ditransformasikan nanti. Kemudian gunakan nama tunggal untuk entitas, gunakan huruf kapital untuk entitas dan relasi. Gunakan pula huruf kapital di awal kata untuk atribut. Nah, nama entitas cenderung menggunakan kata benda, sedangkan nama relasi cenderung menggunakan kata kerja. Ini adalah untuk hubungan subtype. Ada 2, ada generalisasi dan spesialisasi. Proses generalisasi bersifat bottom up, jadi dari bawah ke atas. Jadi untuk menghasilkan entitas yang bersifat umum, dibuat terlebih dahulu entitas yang bersifat khusus. Nah, contohnya ini pembuatan entitas bersifat umum mahasiswa dimulai dari entitas khusus mahasiswa D3 dan S1. Jadi untuk membuat entitas mahasiswa, kita membuat terlebih dahulu mahasiswa D3 dan mahasiswa S1. Karena ini adalah generalisasi sifatnya bottom up.
Kemudian untuk spesialisasi, ini kebalikannya. Proses perancangan bersifat top down untuk menghasilkan entitas bersifat khusus, maka dibuatlah terlebih dahulu entitas yang bersifat umum. Contohnya, pembuatan entitas khusus dosen tetap dan dosen tidak tetap dibuat terlebih dahulu entitas umum dosen. Jadi diturunkan dari dosen, menghasilkan dosen tetap dan dosen tidak tetap. Sampai di sini saya harap semuanya mengerti. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang transformasi. Sampai bertemu di video berikutnya. Salam.